ada sebagian besar sepertiga dari gereja God's Beloved Church sedang berada di Israel. Haleluya, bersama Mahanetur. Sepertinya mereka sekarang lagi nonton live streaming. Boleh lihat ke kamera, dada-dadain di sebelah sana kameranya. Hai from Jakarta. Next week kita minta video mereka di sana, kita play di sini ya. Ya, jadi Pastor Yudi, Pastor Lita bersama beberapa leaders, and then jemaat sekarang mereka berada di Israel. Dan luar biasanya kemarin waktu mereka nyampe, wah lihat fotonya seru banget. Dan mereka mengunjungi Haifa. Salon. Kebetulan salon saya, bisnis saya namanya Haifa. Haifa asli cuma satu dong yang baru nyampe sana. Si Lenny ikut, si guru Sunday School kita dia ikut. Jadi mewakili Haifa yang lain untuk mengunjungi Haifa yang sebenarnya. Senang sekali hari ini boleh berada di sini, dan saya percaya God wants to bless us and He wants to tell us good news. Tuhan mau mengingatkan kita, mau memberitahu kita kabar baik, karena Tuhan kita baik. Amin. Segala sesuatu yang tidak baik itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. And yang hari ini saya akan share, it's something yang very practical and it's so easy untuk begitu gampang untuk kita menyerap, dan saya percaya dan saya berdoa biar Roh Kudus yang berbicara di setiap kita. So bukan Fedri yang berbicara dengan otaknya Fedri, tetapi biarlah Roh Kudus yang menggunakan mulut saya berbicara kepada saudara-saudara semua. Amin. Karena kalau yang keluar dari saya doang, you will not bless sampai ke dalam-dalam. Tapi kalau itu something, the words of God from our God, dari Tuhan kita, saudara-saudara akan pulang dari sini dan saudara-saudara diingatkan kembali kita semua adalah pemenang. Identitas kita yang sebenarnya itu siapa? Pagi ini lumayan challenging buat saya. Tadi saya datangnya telat, kamera dari saya, laptop dari saya, dan anehnya waktu mau berangkat tiba-tiba ada kelabang di tempat tidur anak saya segede gini. Aneh banget ya. Padahal kita tinggalnya nggak dekat kebun binatang. Nggak tahu itu dari mana, sudah pernah 2 kali kejadian. Dan praise God, it's by the grace of God, it's God's protection. Anak saya, istri saya nggak digigit. Yang last time pernah sekali juga, saya lagi tidur tiba-tiba di perut saya ada yang geli-geli gitu ya. Saya berdiri, saya giniin, jatuh kelabangnya. Untung belum digigit. Dan kalau yang tadi pagi ada di kaki istri saya, untung belum digigit. Kalau enggak, aduh, males banget dah digigit kelabang. Terus kita harus preach the good news, seolah-olah fakta sama apa yang kita harus beritakan kok terbalik. Tapi enggak, God's protection, God's always faithful. Amin. Tuhan selalu setia, walaupun kita enggak selalu setia. Tidak ada yang bisa setia 1000% seperti Tuhan kita. That's good news, church. That's good news. Itu kabar baik. Dia setia walaupun kita nggak setia. Kalau berdasarkan kesetiaan kita, matenglah kita, ya kan? Tapi puji Tuhan, semuanya bergantung sama Dia. Itu enaknya ke Tuhan kita. Enak banget. Kalau kita tahu Bapa kita siapa, maka kita tahu kita ini siapa. Waktu kita tahu betapa baiknya Bapa kita tahu identitas kita. Kita adalah anak kesayangan Dia. So identity is something very important. Jadi kemarin si Reni kan sekarang anak saya namanya Reni, dia umur 2 tahun lebih. Sekarang lagi lucu-lucunya suka ngomong sana. Terus
dia suka dibecandain gini, Reni heboh, Reni heboh. Kalau saya suka ngomong ke dia, Reni hebat, Reni hebat. Tapi diplesetin nama karyawan saya, Reni heboh, Reni heboh, Reni heboh, atau Reni hehehe, suka diledekin gitu. Tapi saya selalu bilang, Reni hebat, Reni hebat, Reni hebat, Reni hebat. Anak kecil itu, walaupun secara otak mereka belum bisa mengerti sepenuhnya, tapi ada spirit. Kita waktu di dalam perut orang tua kita aja, itu udah ada spirit. Tuhan sudah meniupkan kita sudah ada spirit. That's why, oleh karena itu waktu kita ngomong blessings ke anak-anak kita, otak mereka nggak terima, blessingnya terima, spiritnya terima, rohnya terima. Jadi waktu lagi bercanda-bercanda gitu, memang dia kadang-kadang juga suka jawabnya, Reni apa? Dia suka iseng dia balikin, heboh, Reni heboh, Reni heboh. Tapi saya selalu bilang, Reni hebat, Reni hebat, Reni hebat. Nah kemarin mamanya bercandain dia, Reni heboh, atau siapa gitu bercandain dia. Dia bilang, enggak, Reni hebat. Terus ditanya lagi, kata siapa? Kata Daddy. Jadi what your daddy says about you itu penting banget. Jangan pedulikan, orang siapa yang gak, orang-orang gak jelas untuk menentukan status kalian. Jangan. Tapi ingatlah apa yang daddymu katakan mengenai engkau. Daddy kita bilang apa? You are my beloved child. Kaulah anak kesayanganku. Itu. Contohnya kayak ini, dia tahu daddy-nya bilang dia anak hebat. Jadi identity is so important. Walaupun otaknya belum terima, tapi spiritnya terima. Dan saya cukup takjub dan sangat takjub dengan kebaikan Tuhan melalui anak saya. Jadi kita mengalami dan bisa melihat so many good things melalui si Reni. Padahal umurnya baru 2 tahun. Tapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan melalui anak ini. Jadi Tuhan bisa berbicara ke kita semua dengan caranya yang unik, karena Dia pencipta kita semua. Dia yang paling tahu gimana cara ngomong sama Anton, sama Febri, sama Klarif, sama kita satu persatu. Tapi kalau misalnya dibungkus dalam 3 kata aja, Tuhan actually cuma ngomong gini, I love you, I love you, I love you. Kalau ada yang bilang, enggak, your daddy doesn't love you, daddymu nggak sayang kamu, kamu harus gini dulu gitu, jangan dengerin. Oke? Hari ini kita belajar sama-sama, jangan dengerin sampah. Kuping kita, mata kita, otak kita, hati kita, jiwa kita terlalu precious untuk menampung sampah. Kita diciptakan untuk menampung kebaikan. Love. Kita diciptakan, destiny lu apa? Menjadi objek atau sasaran utama atau target kasih sayang Bapa kita. Bagi yang belum tahu panggilan hidup kalian apa? Yaitu jadi target operasi cinta kasihnya Tuhan kita, Bapa kita. Itu. Boleh ganti ganti status di apa? Di bio kalian. I'm destined to be the object of His abundant love. Dideketin sama, misalnya zaman pacaran dideketin sama calon pasangan kita aja, kita udah wah seneng. Yang kita suka ya. Kalau yang nggak kita suka kan menghindar-menghindar. Yang kita suka itu aja udah seneng. Ini sama our daddy God, the beloved daddy God. Mungkin kalau ada yang masih ngerasa kayaknya kagok ya, daddy God. Nggak apa-apa, mau manggil ayah, mau manggil bapak atau apa. Tapi daddy God itu translation dari from the Bible, Abba. Abba itu panggilan sayang, bukan bapak yang terhormat atau gimana. No, Abba, 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 Abba. Tuhan datang ke dunia ini untuk mereveal this name, Abba, Daddy.
Jadi waktu dia di atas kayu salib itu, dia kan meneriakkan, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertama kali Yesus manggil Bapaknya Tuhan. Eli, Eli, lama sabachthani. Padahal sebelumnya dia berdoa selalu, Father, I give thanks. Bapa, aku bersyukur. Bapa, aku bersyukur. Bapa, aku bersyukur. Bapa, aku bersyukur. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Kita sudah menjadi anak-anak kesayangan Bapa kita. Amen. So, kita langsung dive into the words. Mari kita buka di Matius 6, start dari ayat 25. Saya bacain ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Coba katakan pada kiri kananmu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Next. Ya, oke, 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Next. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Katakan sekali lagi, janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Sekali lagi katakan, akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. So, today, hari ini yang akan saya share adalah, janganlah khawatir. Mungkin, saudara-saudara sudah sering mendengarkan Matius 6 ayat 33, cari dahulu, bla bla bla. But saya berdoa supaya hari ini kita sama-sama belajar hatinya Tuhan. Kenapa dia bisa bilang jangan khawatir? Kenapa? Atau dia cuma kasih perintah janganlah khawatir, terus dia tinggalin. Ya udah, kalian urus sendiri deh. Cara jangan khawatirnya gimana? Kalian cari tahu sendiri. No. Seperti yang saya katakan dari awal, Tuhan kita Tuhan yang baik. Khawatir itu mengakibatkan kita lumpuh, kita jadi takut, jadi memikirkan hal-hal yang sampah tadi. Khawatir membuat kita fokusnya sama sampah. Dan kita diciptakan bukan untuk menerima sampah. Jadi hari ini kita belajar sama-sama, in a way, bagaimana cara untuk tidak khawatir based on the Bible, berdasarkan dari Alkitab. Bukan dari saya, bukan dari karangan saya sendiri, tapi from the Bible. So, saking baiknya Tuhan, dia care banget, dan dia nggak mau banget kita khawatir. Jadi dari awal dia sudah ngulang-ngulang beberapa kali, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir. Sampai beberapa kali, janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir about food, drinks, and what to wear. Janganlah khawatir. Karena itu yang kita hadapin sehari-hari. Khususnya pria selalu concern about
hari ini saya provide untuk my family, udah oke belum ya? Hari ini saya pulang, saya bawa apa? Biasanya selalu menyerang laki-laki kebanyakan. And kita memang flash ya. Flash itu wanna perform, wanna provide. Gak ada salahnya dengan menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Tapi jangan sampai kita fokusnya di diri kita sendiri. Semakin fokus di diri kita sendiri, kita akan semakin ke drag. Self-conscious, condemnation. Kita jadi menilai-nilai diri sendiri. Oke, am I provide enough? Gue sudah provide-nya cukup belum ya? Gue menyediakan untuk my family udah cukup belum? Introspeksi dan melihat ke dirinya. No. Biarlah hari ini semua kepala rumah tangga dan calon-calon kepala rumah tangga dibebaskan dari tipuan ini. Amin. Dan kalau mengenai apa yang akan kita pakai, biasanya wanita. Karena ada apa? Peribahasa atau apa? Klosetnya, lemari bajunya wanita selalu kurang satu baju. Selalu, tiap kali buka, kok nggak ada baju nih? Gue nggak ada baju nih. But ini nggak berbicara hanya mengenai pakaian doang. But your health, kesehatan kita, kegantengan kita, ada bahasa ini, kecantikan kita, itu juga Tuhan provide. Amen? Cuman kita mau percaya atau enggak? Nothing is too small for God. Hello, nggak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan kita. Lu mintanya masa mengenai jerawat? Nothing is too small. Saya masalah sariawan aja saya minta sama Tuhan, karena apapun yang mengganggu kita, itu mengganggu dia. Apapun yang mengganggu dia, apapun yang mengganggu kita, itu mengganggu dia. Rambut kita sehelai jatuh aja, Dedi kita tahu. Dia sedetail situ. So, sebelum sariawan saya mengganggu banget, sebelum saya minta aja, dia udah tahu, Fedri kasihan banget sini. Dia kasih pokoknya the healing, apapun. Yang kecil, yang besar, semua-muanya. That's how good. Begitu baiknya Tuhan kita. Nggak ada dia bilang, wah sariawan lu datang ke gua, ntar deh pas yang lain. Nggak, no. Maybe dulu kita punya pemikiran seperti itu. But now, let us metanoia. Let us change our mind back to Christ. Kita membalikkan pikiran kita balik ke Kristus. Kalau Kristus yang bilang nothing is too small untuk dia, nggak ada yang terlalu kecil buat dia, kita aminin. Yes. Ketika kita tahu dia adalah Bapa yang baik, ketika kita tahu dia adalah Tuhan yang baik, kita jadi berani meminta. Jadi hari ini kita sama-sama belajar how to not worry. How to not worry. Karena every day, every hours kita selalu dibombardir dengan hal-hal yang bikin kita worry. Itu nggak usah dicari, kalian nggak usah nyari di Google how to worry. Udah otomatis dari daging kita udah bisa worry. Dolar naik, worry. Dolar turun, kemarin ada yang ngomong juga, wah jangan terlalu turun bro, ngeri bro, nggak stabil. Jadi maunya naik atau turun? So don't base on dolar, betul. Tapi kita benar-benar kita berdirinya tuh on God's foundation, on Jesus' goodness and mercy and forgiveness and abundant grace. Waktu kita berdirinya jelas, waktu kita tahu identitas kita, waktu kita tahu betapa baiknya dia, kita hadapin dolar, trust me. Saya bukan bilang saya udah kebal ya, wah Pastor Fedri preaching kayak gitu berarti nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh ya? Ya ada ngaruhnya, but we choose. Kita belajar milih. Kita milih respon yang kita mau kasih apa. Mau tenggelam, ikut-ikutan, pas lagi nongkrong, ngopi, bahasnya dolar, bahasnya yen, bahasnya apa. Semakin like spiral ya. Turun, semakin ke dalam, semakin ngelihat. Dan iblis itu, dia dijuluki sebagai si pendusta.
Dia akan bohongin kita terus. Tuh kan, lu nggak ngalamin breakthrough karena lu melakukan ini, karena lu nggak melakukan ini. Always point us back to ourselves. Selalu poin kita tuh balik ke diri kita sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus maunya kita lihatnya dia aja. Udah, you look at me, you look at me. So dari ayat ini kita akan bahas mengenai foundation, dasar for us to not worry about our daily lives. Saya tahu kita punya kebutuhan. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Saya bukan ngajakin kalian jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Justru waktu kita tahu kebenaran ini, kalian akan ngalamin breakthrough yang kalian expect. Kalian akan ngalamin let God supply through me. Itu enak banget. Jadi bukan saya yang supply, tapi Daddy God yang supply for my family, for my friends, through me. Jadi, mari kita move to next slide. Nah, saya mau kita sama-sama perhatikan di ayat 32. Kayak yang tadi. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Stop di sini dulu. Yang tadi daily needs kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, it's apa yang kita butuhkan sehari-hari in our daily life. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dicari di sini itu bahasa aslinya epizeteo. Epizeteo. Saya nggak tahu pronunciation-nya benar nggak, tapi epizeteo. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan di sini Bapamu yang di surga tahu itu bukan sekedar tahu. Oh, gue tahu Kevin tahun depan mau married, dia butuh. It's a prophecy, bro. Gue tahu Kevin butuh. Gue tahu Ko Arif butuh. Gue tahu Brother Novik butuh. Nggak cuman gitu. Oh, gue tahu Kevin kerjanya di mana. Oh, gue tahu SSS ibadah GBC itu ada di lantai 3A. Bukan tahu sekedar tahu. Tapi bahasa aslinya itu tahu itu understand, mengerti. Tuhan kita tuh mengerti. Waktu kita, oh Lord, I need. Yes, dia mengerti. Waktu kita bilang, I need to supply. I need your supply, Lord. I need your supply for this family. Gue butuh Tuhan. Gue butuh supply-Mu untuk family ini ya Tuhan. Dia ngerti. Dia bukan Tuhan yang berdiri dari jauh. Oke, gue tahu. No. So, ketahuilah, dia tahu, dia mengerti, dan dia peduli, dan dia mau, dan dia lebih dari mau, dia lebih ngebet. Waktu kita minta blessings, dia jauh lebih ngebet, release the blessings. Actually, the blessings itu udah to the max. Karena the darling of heaven, Jesus himself, yang sudah diberikan untuk kita. Bagaimana mungkin dia menahan-nahan yang lain? Kalau dia masih menahan-nahan financial breakthrough, healing, anak, atau apa, berarti semua ini lebih tinggi daripada Yesus dong. That is not true. Tuhan Yesus itu udah to the max punya blessings. Blessings yang udah tingkat paling tinggi, paling dahsyat. Itu sudah diberikan. Dan dia punya pilihan. Saya membiarkan manusia binasa atau anak saya sendiri yang binasa. Dan dia memilih, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena apa? Dia mengasihi kita semua.
Kenapa dia mengasihi kita semua? Tidak perlu ngerti. Nggak usah berusaha mengerti Tuhan. Otak kita tuh terlalu cetek, nggak mungkin bisa ngerti Tuhan. Don't try to understand God, but embrace what He has done for you. Itu waktu kita lagi ada masalah, kita nggak ngerti. Yes, you can ask for wisdom and favor. Kita boleh minta hikmat, favor, anugerah. Tapi jangan berusaha mengerti Tuhan. Pasti gila, dijamin pasti gila. Karena otak kita nggak nyampe. Ibaratnya kita semut, Tuhan ini manusia. Ya maksudnya, we cannot menampung Tuhan punya kasih, itu nggak bisa. Kita cuma bisa masukin ke hati. Yes, waktu kita diberikan sesuatu, responnya apa? Thank you. That's it. Lu nggak perlu mengerti. Waktu kita somehow waktu kita punya anak ya, revelation about daddy's love itu semakin di-reveal. Si Ray nggak perlu ngerti kenapa I will die for her. Dia nggak perlu ngerti. But I will tell her I love her. Saya akan terus bilang ke dia, Daddy sayang kamu Ray, Daddy sayang kamu, Daddy sayang kamu, Daddy sayang kamu. Itu yang penting. Dan kita juga nggak perlu jelasin, oh Daddy sayang kamu karena gini ya Ray, gini. Apalagi kita kasih conditions. Daddy sayang kamu hanya kalau kamu melakukan ini. No. That's not the picture of our God. Itu bukan gambaran Allah kita. Waktu kita masih berdosa aja, dia aja udah ngebet banget the works of Holy Spirit, karya Roh Kudus gimana ya kayak menggiring kita, yes, to say yes. Dia kasih free will, dia menggiring, yes. Sampai kita bilang, yes Lord, I'm home. I'm home. I know who my daddy is. Saya sudah di rumah, saya tahu saya anak siapa. Saya bukan anak yatim piatu lagi, saya bukan anak gembel, saya anak raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. You are my father. Ya, boleh berikan applause buat Daddy God kita. Amen. Thank you Jesus. And kalau kita lihat epizeteo di sini dengan ayat yang ketiga, tetapi carilah dahulu, enggak yang tadi, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So dari depan Tuhan udah bilang janganlah khawatir, janganlah khawatir, janganlah khawatir, janganlah khawatir. Don't you worry, nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir. Di sini Tuhan kasih tahu caranya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. That's the good news. Jadi kita boleh compare yang dicari pertama epizeteo. Kalau bahasa Inggrisnya sih sama persis ya, seek mencari. Tapi seek yang pertama yang dicari sama bangsa-bangsa itu intensively dengan striving, mencari dengan striving. Mereka berusaha memenuhi what to eat, what to drink, what to wear dengan striving, dengan keringat, dengan kerja kerasnya sendiri. Yang kita sendiri sering melakukan itu dengan efforts kita sendiri. Fokusnya pada diri kita sendiri. Tuhan mau kita depend on Him. Enak banget depend on Tuhan tuh. Seperti contoh, waktu saya hari ini saya kedapatan giliran preaching, I depend on Him. Saya nggak mau ngandalin, wah gimana ya supaya bisa preaching yang keren, supaya bisa preaching yang wah, orang nonton tuh langsung gimana-gimana. No. I said, Lord, Kau yang berbicara melalui aku, supaya kami semua boleh semakin diingatkan kembali, Engkau begitu baiknya Engkau. That's my prayer, honestly. Jadi waktu kita bandingin, to search for, yang seek yang pertama yang dicari sama bangsa-bangsa, to search for, intensively, to demand, to craft, desire, seek, after for. Itu dengan intensif, dengan lu craft for, lu dengan effort lu. But yang ayat ketiga, tetapi carilah
zeteo. To seek, mencari juga. In order to find out. Lu mencari untuk mencari tahu. Dengan cara thinking, meditating, reasoning. So, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bisa kita rubah jadi gini. Tetapi, lu meditate dahulu kerajaan Allah. Lu think about kerajaan Allah. Kebanyakan dari kita nggak praktikal, pastor. I need food, I need drink, I need what to wear. But this is from Jesus. Untuk ikut Tuhan memang sangat sering sekali nggak praktikal. Tapi when we listen with our heart, karena di dalam kita ada Holy Spirit, we follow the unforced rhythm of His grace. Itu tuh enak banget. Seperti yang di ayat 33 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah di sini bukan dengan kerja intensif, bukan demand yang gimana-gimana, bukan craving, bukan desire gimana-gimana, tetapi kita meditate. Kita thinking. Kita reasoning. Jadi di sini dikasih tahu kuncinya. Lu tuh meditate dahulu kerajaan Allah. Nah, sekarang next question. Coba next, bro. Nah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, kunci atau jawaban buat kita semua pada hari ini, supaya kita bisa do not worry, yang seperti Tuhan Yesus katakan, janganlah khawatir, janganlah khawatir, janganlah khawatir. Kuncinya ada di sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So, tadi kita sudah lihat, zeteo itu meditating, reasoning, thinking. Thinking of the kingdom of God. Kita thinking first of the kingdom of God. Meditate first the kingdom of God. Kerajaan Allah. So, apa itu kerajaan Allah? Kalau saya dulu, sering banget, waktu saya masih baby Christian, waktu baru-baru terima Tuhan Yesus tahun 2006, kan lagi semangat-semangatnya, yes, oh, on fire for God, on fire for God. Ya, somehow kebenaran firman Tuhannya nggak begitu benar. Jadi sering banget diingatkan ayat ini supaya kita meninggalkan somehow lebih priority pelayanan daripada hidup kita sendiri. Jadi somehow ayat ini dipakai untuk itu, untuk nge-push kita, ayo dong lu ministrinya lebih lagi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya telan bulat-bulat aja, oke, yes, cari dahulu. Oh, seolah-olah kerajaan Allah hilang ya, kemana ya? But that's the lie. Hari ini kita belajar sama-sama, jangan kita dibodoh-bodohin lagi, amen? So, next kita lihat apa sih kerajaan Allah itu? Apa yang dimaksud kerajaan Allah? Nah, itu ada di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. For the kingdom of God is not eating and drinking, but the kingdom of God is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So, kita meditate on this. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang kita meditate. Waktu kita mau ngalamin increase di dalam our daily lives, kuncinya ada di sini. Kita meditate, kita think about kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di versi Amplified keren banget. After all, the kingdom of God is not a matter of getting the food and drink one likes, but instead it is righteousness, that state which makes a person
acceptable to God. So righteousness itu, we are acceptable to God. Righteousness itu bukan kita berusaha righteous to God. We are accepted. We are accepted. We are accepted. Kita sudah diterima. Kita sudah diterima. Kita sudah diterima. Karena apa? Yesus. Bukan karena kita. Praise God. It's all the glory belongs to Jesus. Tuh enak banget. Righteousness, that state which makes a person acceptable to God. Jadi righteousness itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu diterima oleh Tuhan. And heart mengalami peace. Mengalami peace. Somehow kalau orang suka menghukum dirinya sendiri, they feel mereka belum ada peace with God. Dan praise God, kita tiap minggu dikasih tahu sudah peace. Lihat rainbow, sudah peace. Kita diingatkan, wah, pelangi itu lambang bahwa semuanya sudah selesai. Itu busur panahnya sudah digantung sama Tuhan. Dia nggak marah lagi, dia nggak mau perang-perangan lagi. Sudah selesai. Dia sudah melakukan pendamaian itu. Dan sekali lagi, nggak ada part kita loh. Kita nggak bisa mengusahakan, oh saya mau damai lah sama Tuhan. No, nggak bisa. Gimana semut mau damai sama manusia? Nggak masuk, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Don't even try. But iblis akan berusaha ngasih tahu, kamu seharusnya gini dong, seharusnya gitu dong. Using the Bible lagi, comot out of context, ngasih tahu kita, nakut-nakutin kita, supaya kita apa? Fokusnya di diri kita sendiri. Iblis nggak takut kita kaya raya, kita sehat, kita diberkati, punya banyak anak, punya bisnis, punya kerjaan yang dahsyat. Dia nggak takut itu. Dia paling takut kita tahu siapa kita tahu identitas kita. Itu yang paling dia takutin. So, every time kalau ada suara-suara bilang, oh, kamu orangnya gini ya, yang somehow membuat kita fokus pada diri kita sendiri, pada kelemahan kita sendiri, itu udah 1000% bukan Holy Spirit. Holy Spirit akan point us to Jesus. Fedri, jangan lihat kamu lagi. Lihat Yesus. Semuanya udah selesai. Semua sudah selesai. Sudah peace. Daddy God sama Fedri sudah peace. Karena Yesus karyanya sempurna. Amen. Enjoy in the Holy Spirit. Sukacita. Sukacita itu peace and joy actually is the in Roma 5 ayat 20 kalau nggak salah, apa 22, itu adalah buah dari roh. Peace and joy. So kalau namanya buah itu adalah kita nggak bisa mengusahakan. And thanks be to God, itu kita dikasih. Somehow Tuhan yang jadi grand designernya yang mengusahakan peace and joy and righteousness itu. So kita kupas one by one. Righteousness. Let's move to the next step. Next slide. Itu ada di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Genesis 15 ayat 5 sampai 6. Then he brought him outside and said, look now toward heaven and count the stars, if you are able to number them. And he said to him, God said to Abram, so shall your descendants be. And he believed in the Lord, and God accounted it to him for righteousness. So tadi kita diingatkan, meditate on kingdom of God. Meditate kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah righteousness, peace and joy. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita.
Nah, ini kita lihat yang pertama. Jadi, ini adalah first mention of righteousness. Kata-kata kebenaran pertama kali nongol di sini. Di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Segala kata-kata yang nongol muncul pertama kali itu ada significant meaning. Jadi kita kalau baca ini, apa yang dilakukan si Abraham sehingga Tuhan responnya adalah Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang si Abraham lakukan? Kebenaran apa yang Abram, dia belum jadi Abraham, yang Abram lakukan sehingga Tuhan responnya memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di ayat yang sama, ayat ke-6, lalu percayalah. Jadi righteousness is about belief. Dan lebih dahsyatnya lagi, ternyata kata percaya itu pertama kali muncul juga di ayat ini. Kejadian 15 ayat 6 itu pertama kali muncul kata-kata percaya, belief, itu bahasa aslinya aman. Aman yang sering kita pakai untuk berdoa, amin, itu akar katanya dari aman. Percaya. Jadi waktu kita amin bukan 50-50 Tuhan, amin. 50-50 amin. No. Waktu kita amin, yes, I believe, it's done in Jesus' name. Amen. Jadi aman dan kata kebenaran, saya nggak tahu bacanya benar nggak, sedekah, dan saya juga belum research apakah ini akar kata dari sedekah, giving ya. Kalau benar itu benar-benar pas banget, giving, righteousness itu diberikan. Jadi percaya dan kebenaran ini nempel. Apa yang Abraham lakukan? Percaya. Dia nggak melakukan apa-apa. Dia cuma disuruh Tuhan, coba hitung bintang. Dan dia nurut. Dan waktu dia hitung bintang, dia percaya. Yes. Bintang-bintang yang menceritakan about Jesus. Abraham bukan cuma disuruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 juta, 2 juta 1, 2 juta. Lama banget. No. Gak gitu. So, nanti kita akan lihat sama-sama yang maksudnya menghitung itu apa. Ini dahsyat banget. Waktu saya lihat, wow, percaya dan kebenaran pertama kali muncul di Kejadian 15 ayat 6 ini munculnya bareng-bareng, itu nempel. Istilahnya gini, untuk mendapatkan kebenaran, lu cuma tinggal percaya. Too good to be true, but that's the good news. Tinggal percaya karya Tuhan Yesus yang sempurna. It's done. It's a done deal. It's a done and done and done. Sudah. So, setiap minggu kita di sini, waktu kita di hangout, di mana-mana kita selalu sharing. Sudah. Bukan lagi, you have to. Kamu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. No. Waktu kita melihat, wow, semuanya sudah selesai ya. Itu tuh enak banget. Kita hidup jadi ringan. Jadi bebannya bukan di saya, bebannya di Bapak gua. Amen. Kita move to next slide. Nah, jadi menghitung tadi yang waktu si Abram disuruh sama Tuhan, coba hitung. Itu tuh bukan cuma hitung gini, 1, 2, 3. Tapi bahasa aslinya itu safar. Sorry ya kalau saya pronunciasinya salah, pokoknya kurang lebih safar atau sefar. Itu adalah speak, talk, tell out, scribe. Jadi itu ada story. Tuhan iseng banget suruh si Abraham hitung ya. Oke, 2 juta, 3 juta, 4 juta. No. Tuhan kita Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang iseng. So, waktu dia suruh Abraham count, sefar. Abraham, sefar. Nah, Abraham langsung ngelihat, wah, bintang-bintang itu. Nah, dan bintang itu bukan, itu bahasa aslinya
kokap. Itu bukan cuman bintang-bintang yang kita sekarang lihat kerlap-kerlip. Itu bisa artinya numerous progeny. Ini maksudnya about keturunan-keturunan. Bisa personification. Jadi bintang itu lagi personified someone. And that someone is bukan Isaac, bukan siapa-siapa, tapi Jesus. God's and God's omniscience. Dan bintang itu juga sedang menceritakan kedahsyatan, omniscience, kemahatauan, kedahsyatan, keluar biasaannya Tuhan. Jadi waktu Abraham itu diajak jalan-jalan itu, dia bukan cuma hitung 1, 2, 3, 4, no. Dia lagi membaca story, zaman dulu kan nggak ada iPad, nggak ada LCD kayak kita, nggak ada laptop atau apa. Tapi dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dia bisa sing. Itu cerita about Jesus died for you and your descendants, and because of Jesus you are blessed, you are forgiven. Itu. Jadi the righteousness itu dahsyat banget, is given. Jadi waktu si Abraham percaya, oh, okay, I believe. Respon dia, percaya. Tuhan memperhitungkan itu kebenaran. Jadi hari ini waktu kita percaya, yes Tuhan, ternyata Engkau baik banget ya. Aku tahu, aku percaya. Itu kebenaran. Amen. Gak bingung kan? Gampang kan? The love story of mighty God. Jadi itu keren banget. Dia lagi nonton lebih dari IMAX, Bo. Nggak tahu berapa dimensi. Tapi dia melihat itu. Abraham melihat itu dan Abraham percaya. Simple respon. Rainy, Daddy love you. Thank you, Daddy. Something like that. God is very simple. Tuhan kita tuh simple banget. It takes, kalau Pastor Prince ngomong gini, it takes theologian to complicate it. Praise God, I'm not theologian. Sorry, theologian. No offense. Keep digging the words of God. Keep digging the goodness of God. Amen. Are you blessed? Amen. Yuk, move. Nah, kan tadi meditate on the righteousness of the kingdom of God. Kingdom of God itu consists of righteousness. Righteousness tadi kita sudah bahas. Sekarang peace. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Diulang 2 kali loh. Tuhan nggak cuma bilang, ini damai sejahtera saya, ambil ya. No. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. That's the peace from God. Sekali lagi, ini adalah pemberian. The peace of God nggak bisa kita usahakan. Maybe kalian bisa nyari suasana yang peaceful. Suasana peaceful bisa aromaterapi di pantai, cold beer, suara ombak, wah peaceful banget. Atau lagi di Bali di massage, musik-musik itu dengan apa? Angin di pantai. Kok pantai terus? Karena saya suka pantai. Kalau di gunung saya agak I don't like it. So suasana peaceful bisa kita bikin, tapi hati yang peaceful nggak bisa. It's given. And when the Holy Spirit, waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus, itu sudah satu paket diberikan untuk kita. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan bagimu. 2 kali. Kalau Tuhan sampai mention berulang-ulang in one verse, that means dia mean it gitu loh. Ini loh, Pak Novik nih buat kamu. Ini Pak buat kamu. Bukan, nih ambil ya. No. It's given. Damai sejahtera, the peace. So, kita nggak perlu meminta-minta damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah default mode in us. Tapi ada yang namanya si iblis jelek itu, dia berusaha bilang, tuh kan, kamu sudah kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. No.
as long as kita sudah terima Tuhan Yesus, the peace itu akan tinggal di dalam kita, gak bisa diusir. Kondisi sekitar akan berusaha membuat kita merasa seolah-olah damai sejahtera itu sudah gak ada. Tapi let's go back to Jesus. Oh, kita ingat lagi, damai sejahtera Tuhan kan sudah ditinggalkan bagiku. Tuhan gak lewat orang lagi ngomongnya. Nanti kamu tulis ya, damai sejahtera aku titip buat anak-anakku. Nggak, dia sendiri yang ngomong. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Diulang lagi, damai sejahteraku, Novik. Bukan damai sejahteranya siapa-siapa. Vin. Damai sejahteraku, damai sejahteranya aku. Yesus. Damai sejahtera yang gimana sih? Waktu ada badai, be still. Langsung diam. We have the same authority. Kita punya otoritas yang sama. Cuman kita sering lupa. Apalagi sering baca-baca yang enggak-enggak. Pokoknya sering denger yang enggak-enggak. Rugi. Jangan terima sampah. Sayang. You are too precious, my friends. Kita semua terlalu berharga. Jangan terima sampah. Sampah itu apa, Pastor? Sampah itu apapun yang mengingatkan engkau untuk berusaha dengan kekuatanmu sendiri. That's sampah. My definisi. Apapun yang fokuskan pada dirimu sendiri itu sampah. Apapun yang menjauhkan engkau dari menjauhkan matamu dari Yesus, dari karyanya yang sempurna, itu sampah. Jangan ya. Kita choose life. Bedanya jauh banget waktu kita milih life. Amen. Jadi di sini peace I live with you. My peace I give to you. 2 kali. Not as the word gives. Kita nggak bisa berusaha meditasi sampai kita dapat peace itu. Sorry bagi teman-teman yang hobi meditasi. Berusaha psych yourself supaya peace. Nggak bisa. Only Jesus is the true peace. Sekali lagi saya ulang. Only Jesus is the true peace. Dan di sini my peace I give to you, give-nya itu bahasa aslinya, saya nggak tulis di sini. Itu bahasa aslinya artinya adalah seperti orang mewariskan. Jadi nggak cuman nih ambil ya, nih kayak kasih apa gitu, ambil, nih ambil. No, but saya mewariskan ini loh, my peace. Ini waktu dia ngomong sama murid-muridnya pasti, waktu murid-muridnya ketakutan, ada badai segala macam, Tuhan Yesus cuma berdiri, be still. I pray hari ini kita semuanya dapat revelation, kita bisa memperkatakan pada storm kita, be still. Because it's not in my name, but in Jesus' name. Karena di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama kita sendiri. Don't rugi kalau kita depend on ourselves. Bukannya Tuhan marah atau gimana. Tuhan sayang sama kita. Sayang banget kalau kita nggak mau bergantung sepenuhnya sama dia. Padahal bergantung sama dia tuh enak banget. Seperti lagu yang tadi, Bless the Lord, oh my soul. Itu waktu kita lagi ada problem-problem, fakta-fakta yang sucks banget, you choose to bless the Lord. Yes Lord, thank you Jesus. I command my soul to worship you. I command my soul. Itu dari Mazmur. Si Daud waktu lagi hadapin challenge, dia command. I command my soul. Bless the Lord. Bless the Lord. Thank you Jesus. You are my salvation. You are my Yeshua. Speak it up. Speak it up. Speak it up. Sayang kalau nggak dipakai. Karena kecenderungan kita kalau kita nggak pakai buat speak good things, biasanya keluar sampah juga dari kita. Gue tambah stres nih. Aduh, ouch, makin parah nih. Aduh, mati deh gue. Mari kita metanoia sama-sama. Kenapa kita bisa begitu gampangnya mengeluarkan kata-kata yang negatif atau killing ya?
Karena kita terlalu banyak dibombardir dengan bad news. Terlalu banyak dibombardir dengan informasi-informasi sampah, sekali lagi. So kita belajar, kita choose untuk how to not worry. Caranya adalah meditate on the kingdom of God. Kingdom of God terdiri dari righteousness. Righteousness itu pemberian. Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya. Peace. Tuhan Yesus juga yang telah memberikan kepada kita. And next slide. Joy is the serious business of heaven. Jadi heaven itu menganggap serius sekali joy itu. Ini by C.S. Lewis, dia seorang evangelist or preacher or penulis buku yang dahsyat banget. Jadi emang bener. Waktu kita kehilangan joy, seolah-olah kita kehilangan joy waktu kita lagi hadapin masalah. Heaven dengan Tuhan, dengan kebaikannya, dengan kedahsyatannya, dia nganggap serius. I want to make my children happy. I want to give them joy. Next. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini diberikan lagi, sukacitaku ada di dalam kamu. Bukan coba berusaha membuat sukacitaku nongol di dalam kamu. No. Tapi sukacitaku ada di dalam kamu. Sukacitanya Tuhan ada di dalam aku. Dahsyat banget Tuhan kita. Dan sukacitamu menjadi penuh. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Jadi, buah-buah dari roh, salah satunya joy, it's given. It's given. Kita tinggal mengingat, oh, our joy is in Christ. Kita hanya metanoia aja, every moment metanoia. Waktu ada bad things happen, kita metanoia. Oh yes, gue gak kehilangan sukacita gue. Because Jesus is my joy. Jesus punya joy ada di dalam aku. Dan tidak bisa dikeluarin lagi. Too bad. Sudah masuk dan tidak bisa dikeluarin lagi. Dan sukacitamu menjadi penuh. That your joy may be full. 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 To the max. Amen. So, how to not worry? Yaitu dengan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya adalah bukan mencari-cari dengan striving, tapi kita meditate. Jadi pagi-pagi praktikalnya gini, pagi-pagi gini. Waktu kita baru bangun, jangan langsung buka Facebook. Kompas.com, detik.com. No, itu sampah, trust me. Statistiknya gue nggak tahu, tapi pokoknya sampah banget lah. Kecelakaan inilah, kecelakaan itulah, dolar kenapa, presiden kenapa, ini kenapa, itu kenapa. Bukannya nggak boleh tahu ya, tapi what's your priority? Kalau bisa tuh handphone agak jauh lah dari tempat tidur. Jadi waktu kita bangun, just sit down, relax, stretching. You just say, thank you Jesus. You are my righteousness. I believe you are my righteousness. Thank you Jesus. Gua sama lu udah peace Tuhan. Thank you Daddy. And your joy is in me. Jesus, your joy is in me. Your joy is in me. Dan kalau misalnya kita balik ke, nggak usah dibalik, Matius 6 ayat 33 itu tadi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu kan tadi udah terdiri dari kebenaran, peace and joy. Terus di belakang kok ada kebenaran lagi? Berarti ini for God it is so important sampai dia mengulang 2 kali. Cari dahulu kebenarannya. Bukan kebenaran kita. Kebenarannya.
Kebenarannya apa? Kita sudah dibenarkan. Fedri udah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Gak usah berusaha lagi membenarkan diri. Aku sudah menjadi orang benar. Aku adalah orang benar. Aku adalah anak kesayangan kamu Tuhan. Dan diulang sekali lagi kebenarannya. Berarti is so important. We know. Waktu kita tahu, waktu kita ngelihat, wah, my business kok kayaknya kelihatannya semakin ini ya. Kok my relationship with my family semakin kacau? Kok my kondisi kesehatan semakin kacau? Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Berarti itu sudah diberikan. Tuhan akan nambah-nambahin lagi. Waktu kita fokus pada hal yang perlu difokusin, based on God's standard. Tuhan nggak suruh yang, Tuhan nggak minta kita lakukan yang ribet. You just thank you Jesus, you are my righteousness. Tuhan senang waktu kita mengingatkan diri kita siapa kita. Oh thank you Jesus, kita sudah peace ya Tuhan, because of Jesus. Your joy is in me. Itu, that's the practical way untuk kalian semua, untuk saya semua, saya dan keluarga dan kita semua, untuk ngalamin the breakthrough, how to not worry, dan semua itu ditambah-tambahkan. Kuncinya di sana. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gak ada side effect-nya. Sekali lagi saya ingatkan lagi, practical way-nya gampang banget. You just wake up. Waktu kalian bangun, ingat, thank you Jesus, I'm forever righteous. I'm forever righteous. Your peace lives in me. Bukan kata pastor saya, bukan kata siapa-siapa, Tuhan Yesus sendiri. My peace, my peace. Bukan peace yang sembarangan, my peace I give to you. Aku wariskan untukmu. Aku wariskan untukmu. Aku wariskan untukmu. My beloved child. Kamu bukan hamba lagi, tapi kamu anakku. Aku adalah kebenaranmu. Aku adalah damaimu. Aku adalah sukacitamu. Saya challenge kita semuanya, kita sama-sama ngalamin. Amen. Bangun pagi, yes. Atau lagi di mobil atau di mana. Kalau lagi nyetir jangan merem ya. Thank you Jesus. Say thank you Jesus, kaulah kebenaranku. Thank you Jesus. Dan yang seperti yang saya sebelumnya pernah ingatkan, bahwa kita somehow waktu kita mengalami seolah-olah kayak kurang makan atau lagi ada masalah, itu sebenarnya bukan karena makanannya tuh kurang, tapi kita salah makan. Amen? Agree? Bukan karena nggak ada makanan, tapi karena kita salah makan. Dan next saya pengen tunjukin sebuah video. Next, udah habis slide-nya kan? Video, right? Coba diklik aja play. This one. Coba klik kanan play ya, I think. Bisa? Nggak bisa? Oke. Anyway, jadi ini video itu bercerita tentang ada sebuah pulau yang nggak ada penduduknya sama sekali. Isinya cuma burung. Tadi kan di depan kita waktu ayat 20 berapa itu tadi kan ada, lihatlah burung-burung di udara. Itu aja dipelihara sama Bapak kita. Apalagi kamu, apalagi kamu, apalagi kamu. Coba bilang sama kiri kananmu, apalagi kamu. Burung
burung yang tidak berharga aja. Kenapa saya bilang tidak berharga? Karena waktu offering pada zaman perjanjian lama, bagi yang kurang mampu, itu offeringnya burung. Dan di satu insiden waktu Tuhan Yesus lagi ngomong, dia juga bilang seolah-olah gini, $1 2 burung, $2 5 burung. So lu buy 2 get 1 free, berarti lu buy 4 get 1 free lah ya. Jadi burung yang tidak berharga aja dipelihara sama Bapa kita. How much more you, apalagi kita. Dia nggak mati buat burung, dia mati buat saudara dan saya. Jadi sayang sekali videonya nggak bisa ya. Jadi di pulau ini itu yang tinggal tuh cuma burung-burung itu. Saya nggak tahu namanya burung apa. Tapi di pulau ini tinggalnya tuh cuma burung-burung ini, dan itu kurang lebih 2000 miles dari benua terdekat. Jadi itu ada di Samudra Pasifik di bagian north. Jadi ada seorang fotografer, dia main ke sana, dan itu burung banyak banget, dan itu dikelilingin sama kan laut kan. Berarti sebenarnya kan di laut itu ikannya banyak, tapi dia menemukan banyak sekali burung-burung yang mati, bukan karena nggak makan, tapi salah makan. Tahu nggak waktu di black isinya apa? Plastik, tutup botol Coca-Cola, ada alat-alat elektronik rusak. Isinya tuh itu. Banyak sekali yang begitu. Itu dia 2000 miles dari benua terdekat. Bayangin aja burung-burung yang ada di sekitar kita. Salah makannya tuh separah apa. Nah, saya ngomong ini bukan supaya kita go green ya. Bukan supaya kita go green, but kita bisa juga seperti burung itu, salah makan. Bukan nggak makan, salah makan. Seharusnya kita makannya apa? Good news. What Jesus says about me. My true identity itu siapa? Who am I? Status kita menentukan job desk kita. Bukan dari apa yang kita lakukan menentukan status kita. No. First thing first, you know who you are, then you know what you should do. Amen. And jadi waktu saya lihat video ini, wah, burung-burung di udara nggak dipelihara sama burung-burung di udara aja dipelihara sama Daddy kita, apalagi kita. Jangan melihat saudara lebih rendah daripada burung-burung itu. Kita more than that. Dia the King of Kings, the Lord of Lords, manggil kita apa? My beloved child. Whatever you need, trust me. Trust me. Trust me. Trust me. I am your beloved Daddy. I am your beloved Daddy. Thank you, Jesus. And salah makannya salah satunya dari mana? Oh, ini bisa ya? Oke, kamu boleh? Oke, ya, coba ya. Suaranya emang nggak ada ya? Nah, ini burung-burung yang unyu-unyu. Banyak banget. Itu telurnya.
Ya itu saudara lihat, itu plastik-plastik semua di dalam. Ada light. Across an ocean of grief. And beyond. Ya, thank you multimedia for the video. Jadi kurang lebih begitu. Saudara-saudara lihat tadi isinya sampah. Jadi bukan karena nggak makan, tapi karena salah makan. Kita juga bisa seperti itu kalau kita pilih makanannya sembarangan. Tahu nggak? Sampah itu paling banyak ada di mana? Ada di sosial media, saudara-saudara. Bener. Kalian nggak realize scroll pembunuhan di sini, scroll pemerkosaan di sini, scroll ini apa, scroll. Ada yang menarik, tek, scroll. So, ini cerai sama itu. Seolah-olah tuh yang difokusin tuh kalau kita nggak hati-hati bad news. Kayaknya seolah-olah dunia ini sudah hancur deh, kayak no hope. Membuat kita believe the lie bahwa hidup ini no hope. Oh, gue ngalamin bad things. Yeah, because this world is so bad. That's the lie. Orang kena sakit ini, statistiknya semakin naik. Orang yang overweight atau kena gula, kena jantung, orang masih sehat segala macam langsung mati. Iblis akan berusaha fokusin kita di bad news. Sedangkan Tuhan Yesus bilang apa? I have come that you may have life and life more abundantly. Amen. Next slide. Ini ada seorang dokter yang saya follow Instagramnya. Dia seorang dokter dan juga dia seorang preacher. Jadi waktu dia lakukan seminar-seminar, dia mengupas somehow the words of God, and then dia punya knowledge secara sains. Jadi justru dari postnya dia, dari uploadnya dia, kita melihat wow, sains itu mengejar Tuhan, bukan Tuhan ngejar-ngejar sains. One day I believe sains itu akan mereka akan dengan gamblang, yes, God is there. Sekarang aja udah banyak kok saintis-saintis yang mulai melihat ada, cuman mereka nggak bisa mengakui that's God. Selalu bilang ada ekstra ada something yang supernatural, but mereka nggak mau ngomong itu Tuhan. Biarin mereka.
God's goodness and mercy akan mengejar mereka. But for us, we know our daddy God. So, dokter ini, dia salah satu ininya dia bilang gini, you need to develop a discerning spirit. Discerning spirit, kita discern. Ini bacaan, gue kalau baca ini efeknya apa? I suggest, kalau misalnya sudah banyak teman-teman kalian yang suka ngepost yang membuat kalian ngerasa gelisah, membuat kalian ngerasa, aduh kok nggak peace banget ya. Mendingan kalian unfollow, nggak usah unfriend, unfollow aja. Jadi postnya dia nggak nongol di timeline kalian. Kalian follow apa? GBC Jakarta, always good news, picture word yang selalu ingetin kita how good God is. Follow New Creation Church, follow Pastor Joseph Prince. Follow good news yang fokusnya, wow, waktu kita baca, wow, God is so good ya. Yang ngingetin kita, wow, Jesus is so beautiful. Wow, ternyata saya tuh begitu dikasihi sama Tuhan. That's good news. And bombardir, saya pakai bahasa bombardir keadaan sekitar kalian dengan good news. Contoh, wallpaper handphone. This is something yang mungkin kedengarannya, gitu aja, but ngaruh loh. Waktu kalian mau buka iPhone kalian, sebelumnya ada John 10:10. Oh yes, abundant life is my destiny. Next. Nah, ini adalah dari my phone. Gue screenshot. Kalau saudara perhatiin, itu tanggal 10, jam 10:10, 10 Oktober, di bawahnya ada John 10:10. Ini saya nggak sengaja. Waktu saya mau make a phone call, by the way, 10 Oktober itu my anniversary with my wife. Kita sudah married for 6 years. God is faithful, God is so good. Jadi, waktu jam 10:10, saya waktu itu nggak sengaja, saya mau make a phone call. Cantik banget nih. Langsung saya screenshot. Begitu screenshot langsung dia loncat ke 10:11. Wah, masih keburu. Tapi saya masih belum sadar ini maksudnya apa. But somehow Tuhan tuh unik banget. Dia bisa ngomong sama kalian dengan cara yang masing-masing. Dia ngomong ke saya juga dengan cara yang masing-masing. Waktu saya lihat, wow, ini ada 10 Oktober 10:10, John 10:10 10:10. Jadi waktu tahun 2009 waktu kita married, kita nggak sengaja milih 10 Oktober karena John 10:10. Saya nggak hafal. John 10:10 itu ternyata I have come that they may have life and life more abundantly, life to the full. Saya nggak hafal. Cuman kita milih, oke, 10:10 gampang diingat dan waktu itu pas weekend atau apa. Tapi ternyata tahun ini Tuhan reveal 10 Oktober buat kamu sama Lily itu maksudnya John 10:10, Fed. Dan waktu saya lihat, wah, ada 6 10. Saya percayanya 6 years, the 6 years of my wedding anniversary, Tuhan begin with abundant. Dia mau ingetin abundant. Lu lihat ada 6, 10, abundance. Menurut saya 10 di sini bukan hukum Taurat, tapi abundance. For me and my wife and my family, abundance. Nah, something like this. Waktu kita kan nggak sengaja, tapi kan ada wallpaper itu sebelumnya udah ada gitu loh. Cuman Holy Spirit ngingetin. Waktu saya ambil, screenshot dulu, baru dia kasih tahu. Kita bebas memilih, tapi kita nggak bebas memilih konsekuensinya. Kalian boleh baca semua sampah itu, silakan, tapi konsekuensinya ada. Sebaliknya juga, waktu kita milih baca good news, waktu kita milih the love story, waktu kita memilih, wow, Tuhan baik banget, itu ada efeknya juga. Itu sama juga dengan we seek first the kingdom of God. Kita telah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apapun, because He is faithful. Amen. Are you blessed? Amen. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau yang mengatakan kepada kami, do not worry, janganlah khawatir. Saudara-saudara, hari ini Tuhan sedang berkata pada engkau,
Take it personally. Tuhan bilang, do not worry. Do not worry my child. Do not worry. Do not worry. Do not worry. My righteousness, my peace, my joy is in you. Damai sejahteraku, kebenaranku, sukacitaku ada di dalam kamu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kaulah supply-nya kami ya Tuhan. Hanya Kau yang bisa membuat kami do not worry ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Kau adalah Allah yang hidup. So pada hari ini aku mau berdoa untuk teman-teman yang sedang mengalami worry, ketakutan, fear, trouble yang begitu dahsyat. I pray, aku berdoa, hari ini Engkau dibebaskan. Hari ini Engkau dibebaskan dari rasa khawatir, karena itu merampok kamu. Hari ini biarlah kita semua dibebaskan dari rasa khawatir. Practical things, practical ways, simple ways yang Tuhan kasih. Meditate on the kingdom of God. Meditate on His righteousness, His peace, His joy. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, sekali lagi aku berdoa ya Tuhan, biarlah peace-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu ya Tuhan termanifestasikan di dalam hidup kami semakin dahsyat dan semakin dahsyat lagi ya Tuhan. Sampai kami ya Tuhan gak bisa gak memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, kalau ada teman-teman yang ngalamin sakit penyakit apapun, Kau pegang bagian yang Kau merasa sakit, dan percaya kebaikan Tuhan itu jauh melebihi apapun. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman ya Tuhan yang mengalami gejala palsu ya Tuhan, the lying symptoms ya Tuhan, I speak healing ya Tuhan, I speak life ya Tuhan, I speak sembuh ya Tuhan. In your name Jesus we pray. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah terjadi ya Tuhan. Thank you Daddy God, Kau mengatakan Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kau mengasihi kami tanpa syarat apapun ya Tuhan. Thank you Jesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang mengalami financial crisis ya Tuhan, yang butuh your breakthrough ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, You are the supply ya Tuhan. Kaulah supply-nya itu ya Tuhan. Ketika kami memusatkan perhatian kami pada Engkau ya Tuhan Yesus, semua masalah kami rontok satu persatu ya Tuhan. We speak life ya Tuhan. We speak life. Kami perkatakan hidup ya Tuhan. Kami perkatakan hidup yang berkelimpahan ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Mungkin saudara-saudara ada yang belum pernah menerima Tuhan Yesus. Mungkin ada yang nonton video ini, saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus. Saudara mau hidup dibebaskan dari worry, ketakutan. Saudara mau mengalami kebenarannya Allah, kebenarannya Tuhan Yesus. Saudara mau mengalami peace, damai sejahtera, dan sukacita itu. Saudara ikutin doa saya. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Karena pada hari ini ya Tuhan, Kau mendatangi aku. Bukan suatu kebetulan aku boleh mendengarkan ini. Dan pada hari ini aku mengaku, aku menerima Engkau sebagai anak. Aku menerima Engkau sebagai Bapakku ya Tuhan Yesus. Terima kasih, aku telah menjadi anak-Mu. Aku bukan orang berdosa lagi. Dosaku yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang, semuanya sudah dibayar lebih dari lunas oleh Engkau ya Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, aku adalah ciptaan baru. Aku adalah aku adalah anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Dan segala berkat-berkat-Mu mengejar aku ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, I declare, aku mendeklarasikan aku adalah anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, aku telah menjadi ciptaan baru. Di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus, aku percaya pada Engkau, aku menerima Engkau, aku adalah anggota kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin.